Guys, media berita yang gue reaction berasal dari channel YouTube GALZ. Mari kita simak bareng guys. Peluang Indonesia untuk jadi tim ASEAN pertama yang lolos ke Piala Dunia untuk sekarang sangatlah terbuka. Bahkan banyak yang menyebutkan jika persentase kelolosan Indonesia naik ke angka 60%. Yang mana hal itu tidak terlepas dari penambahan pemain yang terus dilakukan. Serta tim jajaran pelatih yang secara reputasi cukup disegani. Meskipun begitu, Indonesia tetap harus bekerja keras untuk mencapai mimpi yang ada. Dan FIFA sepertinya memberikan jalan yang bisa membuat langkah Indonesia ke depannya bisa jadi jauh lebih mudah. Karena ada sebuah wacana soal perubahan aturan peserta yang bakal dilakukan FIFA. Di sisi lain, mengenai soal pemain abroad, kali ini publik cukup dibuat happy usai Welber Jardim akhirnya resmi mendapatkan kontrak profesional dari salah satu tim besar Brazil, Sao Paulo. Tentu saja, kabar ini pastinya juga sampai ke telinga tim pelatih tim nasional senior Indonesia. Dan Patrick Kluivert yakin kalau Welber memang sosok pemain yang spesial. Karena pastinya ia mendapat beragam informasi mulai dari data, tayangan video, dan lain-lain untuk menganalisis pemain 17 tahun tersebut. Terlebih bersama Sao Paulo Junior, Welber memang terus menunjukkan perkembangan positif. Sehingga wajar jika media-media di Brazil menjulukinya sebagai Neymar from Indonesia. Dan kini sah mendapat kontrak profesional di umur 17 tahun. Serta berpeluang besar tampil di tim senior Sao Paulo. Oke guys ya, kembali lagi di channel YouTube Aan Azad. Salam sepak bola. Wow, menarik sekali guys ya, mengenai cuplikan media berita ini yang pastinya bakal gua reaction dan gua ulas buat kalian semua fans Garuda di seluruh Indonesia ya, mengenai wacana penambahan kuota peserta jumlah Piala Dunia pada tahun 2030 ya, yang sekarang ini peserta yang akan masuk dan lolos ke Piala Dunia 2026 ya, kuotanya ini 48 guys ya. Dan ini menarik sekali guys ya, akan membuka peluang Indonesia akan semakin mulus tampil dan lolos ke Piala Dunia tahun 2030 ya. Namun intinya ya, Indonesia sekarang ini menargetkan timnas Indonesia harus lolos ke Piala Dunia tahun 2026 ya. Dan ini peluangnya persentasenya 60% guys ya, dengan penambahan amunisi yang baru. Dan besok ini tanggal 10 Maret akan disumpah WNI ya. Ada nama-nama seperti Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupisi. Wow, luar biasa sekali guys ya. Dan kabar menariknya ada lagi Welber Jardim ya, ini dilirik dan akan segera gabung di Sao Paulo Senior guys. Wow, luar biasa sekali ya. Welber Jardim ini salah satu skuad terbaik ya timnas Indonesia U20 ya. Kita akan selalu support dan dukung terus siapapun skuad Garuda yang abroad di benua manapun itu guys. Oke ya, mari kita lanjutkan untuk menyimak kabar berita yang satu ini. Nah ini dokumen Welber Jardim ketika masih kecil guys ya. Ngeri sekali ini, banyak piala yang diraih. Piala Dunia 2026, seperti kita tahu kalau jumlah peserta yang akan ikut adalah 48. Dan khusus untuk wilayah Asia akan mendapatkan jatah kuota 8,5 yang lolos ke Piala Dunia dengan rincian 8 lolos langsung, sedangkan yang setengah itu melalui playoff. Tentu saja bagi Indonesia ini adalah peluang yang gak bisa dilewatkan. Itulah kenapa PSSI melakukan segala cara biar timnas Indonesia bisa mengambil momentum besar yang ada di depan mata. Yap, untuk sekarang ini Indonesia masih ada di posisi 3 klasemen sementara grup C. Tertinggal 1 poin dari Aussie di posisi 2. Namun jangan lupa, kalau biar gimana pun, jumlah poin kita sama peringkat 4 sampai 6 itu sama. Sehingga ya bisa dibilang 4 laga sisa di grup C ini berasa beneran final. Itulah kenapa PSSI berusaha push terus nih buat memperbesar probabilitas tim Garuda untuk lolos. Yang mana beberapa cara yang diambil adalah mengganti tim pelatih serta menambah pemain baru. Ya pokoknya seperti yang Pak Erik bilang lah, kalau ini adalah momentum besar dan peluangnya ada. Jadi eman-eman kalau nggak dipush kan gitu. Ya betul sekali ya, wajar jika banyak pundit sepak bola yang memprediksi dan memproyeksikan timnas Indonesia
punya persentase 60% untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 ya. Dan mau gak mau laga melawan Australia ini ya, Indonesia harus menganggap itu sebagai laga final guys ya. Jika Indonesia mampu menang melawan Australia, maka eh, peluangnya akan semakin besar untuk menjadi runner up di grup C ini guys ya. Yap, untuk saat ini memang nasib Indonesia masih belum pasti akan lolos atau tidak. Tapi semisal amit-amit pada akhirnya Ya, gagal, ingat, ini maka masih jadikan belum itu pasti. sebuah Namun pembelajaran. tetap yakin Serta guys. please jangan menghujat. Nah, kalau itu terjadi, maka di 2030 Indonesia harus lolos apapun caranya. Karena memang targetnya di sana. Perkara sekarang situasinya gini, ya ini hanya upaya mengambil momentum. Yang dilalah ada gitu loh. Dan FIFA kayaknya memang paham potensi market dari Indonesia serta Asia sangatlah besar. Sehingga mungkin itulah alasan yang dibikin FIFA mau mengubah aturan jumlah peserta dari 48 ke 64 pada Piala Dunia 2030. Ya, Piala Dunia 2030 sendiri akan digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal dengan Argentina, Paraguay, serta Uruguay ditunjuk untuk menjadi host di 3 pertandingan pembuka. The New York Times juga mengatakan bahwa proposal penambahan peserta diusulkan oleh delegasi FIFA dari Uruguay, yakni Ignacio Alonso, di mana laporan tersebut juga mengklaim bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyebutkan proposal tersebut menarik dan harus dianalisis lebih cermat. Karena dengan peserta yang berubah menjadi 64 tim, maka secara penataan pun pasti juga akan lebih ribet, kasarannya gitu. Akan tetapi, wacana itu sejatinya membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar karena otomatis slot kuota Asia ikutan nambah. Namun kembali lagi, semakin besar kuotanya, maka saingannya pun pasti juga akan lebih banyak. Terutama dari aliansi tim Teng yang bakal melakukan apapun buat sampai ke sana. Meskipun begitu, kembali lagi, Timnas Indonesia adalah sebuah tim yang punya daya tarik tersendiri. Dan itulah kenapa FIFA begitu impress, karena memang Indonesia kini banyak mendapatkan atensi dari berbagai media internasional. Guys, gimana komentar kalian ya? Lebih menarik mana Piala Dunia dengan jumlah kuota yang sedikit atau dengan jumlah yang banyak ya? Seperti yang dilansir dengan wacana FIFA ini dengan akan menambah kuota sebesar 60 peserta ya. Memang peluang Indonesia untuk bisa tampil ke Piala Dunia dengan kuota sebesar itu akan semakin besar guys ya. Cuman kok rasanya kurang menarik ya jika pesertanya terlalu banyak ya, kayak semacam kurang greget aja guys ya. Ya, gua tunggu komentar kalian mengenai wacana penambahan kuota peserta Piala Dunia tahun 2030 ini guys. Di sisi lain, di sela-sela menunggu kapan nih Garuda calling, ada berita bagus datang dari Welber Jardim, di mana pemain 17 tahun itu baru aja mendapatkan kontrak profesional dari salah satu tim besar di Brazil, bahkan Amerika Selatan, yakni Sao Paulo selama 2 tahun. Tentu saja ini tidak terlepas dari perkembangan Welber di tim junior yang terus menunjukkan progres yang meningkat. Dan sebelum tampil di Piala Asia U20, Welber sendiri sempat berada di Jerman untuk mengikuti sebuah turnamen bersama tim Sao Paulo U19. Bahkan di turnamen tersebut, ia sempat didapuk sebagai kapten tim. Tentu saja hal tersebut sangatlah positif, yang mana artinya peran Welber di tim benar-benar udah dianggap sangat penting, sehingga pihak Sao Paulo merasa kalau Welber memang layak dijadikan aset penting bagi klub di masa depan. Wow, ngeri sekali guys ya. Welber Jardim ya mendapatkan kontrak di Sao Paulo ya, salah satu tim besar di Brazil ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti dia akan meniti karir di tim senior Sao Paulo. Wow, kita akan support terus Welber Jardim ya, karena dia merupakan salah satu punggawa timnas Indonesia Garuda Muda yang kemarin penampilannya paling konsisten ya guys ya. Wow, itulah guys ya mengenai kabar berita yang udah gua reaction buat kalian semua yang ada di rumah, tentunya fans Garuda ya, mengenai kabar peluang Indonesia persentasenya sekarang ini naik menjadi 60% untuk mendampingi Jepang langsung lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Asalkan guys ya,
Indonesia nanti pada tanggal 20 Maret mampu mengalahkan Australia. Itu peluang Indonesia akan semakin mulus ya. Namun jika Indonesia imbang ya, harus menunggu hasil negara lain yang ada di grup C ya. Dan tentunya di laga tersisa, jika Indonesia sebagai tuan rumah mampu mengalahkan Bahrain dan Cina ya, itu akan memperbesar peluang guys ya. Namun kita menginginkan Indonesia nanti ketika melawan Australia mampu menang jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai runner up ya, tanpa harus melewati ronde 4 dan babak playoff. Karena di ronde 4 pun ya nanti lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia kebanyakan dari negara Timur Tengah ya. Dan kalian tahu sendiri, negara Timur Tengah ini merupakan anak emas dari AFC guys ya, yang notabene AFC ini terhadap Indonesia ini agak gimana gitu guys ya. Banyak sekali keputusan-keputusan wasit yang memang sangat merugikan Indonesia ketika melawan tim-tim dari Timur Tengah guys. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.